Bagi para anak muda yang tentunya ingin menikah, ada baiknya belajar hal penting ini sebelum memulai pernikahan. Bagi Anda yang sudah menikah, juga sangat baik diingatkan kembali tentang prinsip-prinsip pernikahan ini. Yang pertama adalah pernikahan adalah inisiatif Allah. Maksudnya apa? Pernikahan bukan diawali keinginanmu atau kekasihmu atau bahkan orang tuamu. Bukan. Tetapi yang utama adalah pernikahan adalah keinginan Allah. Rencana Allah, inisiatif Allah. Firman Tuhan berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi yang pertama kita harus memahami adalah bahwa Tuhanlah yang terlebih dahulu yang merencanakan pernikahan. Tentu ini juga adalah keinginan dan harapanmu. Tetapi memulai dari Allah sangat penting. Sehingga dalam pernikahan itu kamu akan selalu berpusat kepada Tuhan. Yang kedua adalah komitmen dari dua orang di hadapan Allah dan sesama. Dalam liturgi pernikahan biasanya ada kalimat yang diucapkan oleh pendeta atau pastor, yaitu di hadapan Allah dan jemaat. Artinya pernikahan itu diteguhkan di hadapan Allah dan sesama manusia yang diwakili oleh hamba Tuhan, keluarga, dan jemaat gereja. Karena itu, kita tidak boleh main-main dengan komitmen ini. Karena ini bukan hanya komitmen antara dua orang yang menikah, tetapi komitmen ini terlebih di hadapan Allah. Komitmen untuk saling menerima, komitmen untuk saling mengasihi, dan komitmen untuk saling setia sampai mati. Ketika kita tidak setia kepada komitmen ini, itu sama halnya kita tidak setia kepada Allah. Oleh sebab itu, jangan meremehkan komitmen pernikahan. Allah tidak senang dipermainkan. Yang ketiga adalah melalui pernikahan Allah menghendaki keturunan ilahi. Sejak semula Allah sudah merancang bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah supaya mereka beranak cucu untuk menggenapi rencana Allah untuk alam semesta dan umat yang Dia bentuk. Oleh karena itu, lewat pernikahan Allah memiliki rencana yang agung untuk kehadiran generasi baru yang serupa dengan gambar Allah. Generasi yang akan beribadah dan memuliakan Dia. Firman Tuhan berkata, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Bagaimana dengan pernikahan yang tidak dikaruniai anak? Bukan berarti pernikahan mereka menjadi tidak sah. Karena memang ada keluarga tertentu yang tidak dikaruniai anak. Tetapi mereka tetap bisa berkarya memenuhi panggilan Tuhan dengan menolong banyak anak-anak yang lain yang mereka bisa tolong dan cintai dengan tulus dan membimbing mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi, apabila kamu mau menikah, kamu harus siap untuk membesarkan dan mendidik anak-anak yang Tuhan akan percayakan. Yang keempat adalah pernikahan adalah gambaran hubungan Allah dan jemaat. Pernikahan adalah gambaran relasi Allah dengan manusia. Relasi yang agung dan mulia. Sebagaimana Allah setia kepada umatnya, demikian juga suami harus setia kepada istrinya. Sebagaimana umat harus setia kepada Allah, demikianlah istri harus setia kepada suaminya. Makanya hukum yang pertama adalah janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Dalam hal kesetiaan ini, Allah
tidak pernah kompromi. Begitu juga dalam kesetiaan dengan pasangan. Tidak boleh ada kompromi. Istri adalah milik suami. Begitu juga sebaliknya, suami adalah milik istri. Dan tidak boleh ada pribadi yang lain. Tidak ada poligami, apalagi poliandri. Pernikahan Kristen adalah monogami, yaitu 2 menjadi 1. Tentunya laki-laki dan perempuan. Jadi, kalau ada orang yang tidak menghormati pasangan hidupnya, itu sama halnya tidak menghormati Allah. Dan jika ada yang menodai pernikahannya, itu sama dengan halnya dia menodai hubungannya dengan Allah. Begitu juga dalam perjanjian baru dipertegas lagi bahwa hubungan suami istri adalah gambaran hubungan pribadi kita dengan Kristus. Firman Tuhan berkata, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Jadi sangat jelas arahan dari firman Tuhan bahwa istri harus tunduk atau hormat kepada suami sebagaimana jemaat menghormati Yesus. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sebagaimana Yesus rela mati demi kasihnya kepada jemaat. Wow, ini baru namanya cinta yang sejati. Bukan cinta yang menuntut, tetapi cinta yang saling memberi dan saling melayani. Melihat kebenaran ini, apakah Anda sekarang memahami kenapa kekristenan sangat menentang yang namanya perceraian? Karena pernikahan Kristen itu bukan hanya menyangkut hubungan antara 2 pribadi, antara suami dan istri, tetapi hubungan persekutuan kita dengan Allah, dengan Yesus Kristus. Bagaimana kamu yang mau menikah sudah semakin paham tentunya betapa agungnya pernikahan Kristen itu. Jadi jangan sembarangan memasuki pernikahan. Tetapi bukan juga jadi takut menikah. Bukan itu maksudnya, bukan. Ingat tadi di poin pertama bahwa pernikahan itu adalah karunia Tuhan, rancangan Allah yang sangat indah bagi manusia. Walaupun memang ada orang-orang tertentu yang terpanggil untuk tidak menikah. Tetapi bagi kamu yang mau menikah sebagai orang Kristen, diingatkan harus sungguh-sungguh membangun pondasi yang benar untuk pernikahan. Begitu juga bagi Anda yang sudah menikah. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali akan komitmen dan pondasi pernikahan kita. Sahabat terang hidup, ingatlah, ketika engkau membangun pernikahan, engkau ibarat membangun 2 jalan, yaitu neraka dan surga. Bila engkau membangun pernikahanmu tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka engkau sedang membangun jalan menuju kesengsaraan neraka. Tetapi ketika engkau membangun pernikahanmu sesuai dengan kehendak Allah, maka engkau sedang membangun jalan menuju nikmatnya surga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.